Iya. Kalau dilihat better lah. Dari berbagai macam. Tapi kan mereka berkesamaan. Nah, sama-sama di bawah memang. Masalahnya itu aja sih, sama-sama terancam sama-sama terancam dalam lolos playoff, sama-sama terancam menjadi pondasi dari klasemen. Capek di era ini. Mana kalau posisi 1 kemarin, ini harus dilanjut. Iya sih. Oke lah, kalau gitu kita bakal langsung mengecek ke arah drop TV-nya. Karena halo, kita langsung di itu tuh. Power di sisi FV ataupun karena Rogue juga. Karena ini tetap jadi pilihan selanjutnya. Dan kami juga akan langsung karena hero itu sebenarnya punya skill permainan yang gak jauh beda ya. Iya. Kalau kita lihat juga mungkin dari EVOS Glory mereka langsung ban Fanny-nya. Karena fun fact-nya, EVOS adalah salah satu tim juga dari yang berani untuk ngelapasin Fanny-nya Favian. Yang dia tiba-tiba main ayunan di lane up dunk. Betul, capek ngeliatnya. Twing. Emang waktu itu gamenya berhasil dimenangkan juga kan? Oleh bos. Cuman Menangnya comeback. iya itu kan menangnya comeback. Tapi full satu game diacak-acak mereka. Dan habis itu tamat Fanny-nya. Jadi Favian telah resmi menamatkan Fanny di MPL. Tamat. Dan Wis, setelah pilihan Lepas nih. bakal akan stick. Ya banyak banget yang mereka lepas sama mereka dua. Nah ini nih tinggal pertanyaan di Favian ya. Favian mau link atau nolalan aja? Dua-duanya kita Dua-duanya oke ini buat diadu. Karena ya lagi lawan match-nya adalah Anabel. Karena Anabel suka banget juga untuk main link. Dan kemarin target dia dengan menggunakan lawan juga sangat-sangat on point. Atau kalau memang dia tidak mau memilih dua-duanya, dia bisa memilih yang lain dulu. Karena salah satunya bisa diambil dan benar. Mendalami karakter kalau kata Reza sebagai salah satu orang belakang layarnya Lia. Dan ini diterapkan sama Widi dan juga sama Aran. Hylos, kuda, Penunggang kuda. menunggang kuda, dan Cavalry. Masuk ke dalam karakter, tapi kita bakal lihat nanti ya untuk Halsa ini bakal di sisi FV atau di alam Rogue dengan opsi yang cukup banyak dan gak jarang juga melihat Halsa ini bakal dikombinasikan dengan Gatot Kaca. Jadi itu potentially bisa muncul menurut Evos mau ambil jalur dulu ya mereka? Jungler ya. Sebenarnya di sini kayak dituntut untuk ambil marksman sih. Karena kalau misalkan nanti muncul link ini bukan ini yang benar-benar bisa make sure kalau Hylos bisa tumbang. Oke, Roger dari Nanti dulu kayaknya, belakangan dulu mungkin bisa ambil ya gitu ya. Harit dulu dan juga Matilda. Nanti mungkin bisa di opsi beberapa lah untuk ke area dari jungle-nya. Karena semenjak ada Matilda, ekspor jungle pun bisa dijalankan sama EVOS Glory. Iya, Matilda ini jadi satu pembuka opsi hero lagi ya. Ketika ada Matilda dan beberapa hero yang akhirnya bisa diambil nanti oleh teman dari EVOS Glory. Dan linknya akan jatuh di tangan Bobian, bukan Owen ya? Iya, benar. Link Ruby ya. Oke. Apakah Accelerator dulu yang lo diamankan? Karena sudah muncul Ruby dan Hylos-nya, menandakan bahwa ini adalah dua hero yang sangat fleksibel sekali. Atau jangan-jangan malah Air Shiki yang membawa Ruby Gold Lane karena dia sempat membawa Ruby Gold Lane dan sangat liar sekali permainannya. Apalagi ya, kita sama Harit ya, kita mau bersama lagi kemungkinan Ruby-nya ditaruh di arah gold lane untuk sama lebih hero juga dan dia stay ketika berhadapan dengan sosok Harit. Karena gini, kalau ada link dalam line up, biasanya link ini jadi hyper carry-nya. Karena link kalau ngomongin mid sampai late game damage-nya cukup banget. Betul. Jadi Ruby-nya itu bisa jadi opener juga bareng sama Hylos atau nanti hero-nya Widi yang masih tengah-tengahnya nih. Oh, jadi Glory Owen ya, bakal mereka secure Anabel dengan fracture yang tajam juga ya. Ini bisa menjadi ancaman nanti karena damage dealer mereka udah kebuka nih. Tinggal untuk dari sisi SP-nya saja dan mid lane dulu ini mungkin bisa mereka lagi. Oke. Kalau tidak salah, kemarin di saat tim Liga ID berhadapan dengan Bigger Nolan Alpha ya. Iya. Itu match-up-nya antara Liga dan juga Iya. Nolan ya. Nolan. Tapi bisa tahu di sini. Iya, begitulah sih masalahnya. Linknya nge-skill banyak banget gitu loh. Tapi di sini posisinya apa belum menurutku yang lebih surprise adalah tidak ada hit di 3 map atas untuk ini. Even Yeskiel, seperti yang kita tahu, Yeskiel suka banget main hero high ground. Tapi semenjak ada Nolan mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Atau malahan EVOS yang mau ambil nih untuk ini nanti di pick yang keempat. Cukup posisi yang lagi dengan ada Matilda ya, itu membuat timnya agak jauh Stranger. Ketika ada indikasi melanjutkan, untuk sejauh ini Vexana yang sudah ditutup menyediakannya banyak FXC dari Wai, salah satunya yang bisa menghambat mobilitas dari Nolan dan juga Harit dan tim Liquid ID. Mereka
mereka juga akan menutup ke arah Teris lah. Ya kita tahu memang udah dapat adjustment. Early-nya mungkin nggak sekuat sebelum-sebelumnya, tapi untuk sekarang Teris lagi di arah late game. Ini tetap bisa memberikan power team fight yang begitu besar. Setuju. Yang mungkin itu dikhawatirkan juga ya sama GBKI. Lagi sih kayaknya gara-gara pemilihan dari ex-planernya karena memang menuju ke late game dan memang dia serem banget ya kalau kita ngomongin laning itu yang membuat kadang tuh dari setelah tetap isi opsi karena malah kalau di level 12 itu jatuhnya di bawah gitu. Betul. Jadi semakin lama semakin powerful dan kan ada Lunas yang juga akan ditutup. Pasti. Yang besar. Ya karena ini bakal menenangin lane tetap untuk si harinya banget sih. Hari itu kan kita tahu sendiri dia punya item nanti untuk sustainability juga dari ini kan. Kalau ada untuk lane-nya dia bakal berat untuk bisa farm dengan aman di early game. Tuh, dan sekarang Paramis. Nah ini yang tadi sempat dibahas sama Prof. Gabi juga ya. Iya. Paramis di tangan Newport Glory, timing yang udah oke banget. Ini tinggal mau lagi nih, hadir sendiri. Oke, hero apakah yang akan dibawakan apakah Yves? Langsung diamankan semenjak kita tahu memang di sini agak ada resiko karena ada link dan Yves bisa disamperin sama linknya dengan level lane. Tapi kalau misalkan ini Woi, bahaya buat Woi-nya. Karena dia bukan tipikal hero yang bisa survive dengan kehadiran dari link juga. Sehingga dulu yang bakal ada opsinya untuk explain. Semenjak udah ada Vexana dan Paramis, dulunya makin bebas. Sebenarnya udah dikasih kisi-kisi sih udah dari awal ya dengan nge-ban Karafex sana. Dan dulu ini bisa nge-hold siapapun nantinya. Satu pick up pasti. Bisa dibilang dari Newport Glory, tinggal aja targetnya ke arah mana. Ini dulunya juga bagus buat ngedinai kalau Ruby-nya jadi gold laner. Oh, Ini iya. pasti bakal kerepotan Ruby-nya. Dan udah pasti bakal jadi target juga dari dulunya. Jadi ya mau gak mau, dia skill harus bisa carry the game. Cuman opsi untuk Karam yang lain pun sekarang sudah mulai tipis. Iya. Zushin kah, Yves kah? Atau Aurora, tapi tidak ada banyak damage yang bisa dikasih. Iya, dikejar-kejar sih pasti. Tapi ternyata Angela dulu, Angela mid lane sepertinya dan oh enggak. Ruby-nya tetap ada di gold lane. Oke. Archie berani banget, even dia ketemu sama Blue. Dia tetap berani membawakan Ruby di gold lane. Tapi Prof, ini kalau continuous damage ya contohnya misalnya link hilang duluan aja. Source damage mereka kan dari mana jadinya? Ya, itu dia. Masalahnya linknya pasti bakal datang terakhir. Ini milik Avian soalnya. Udah di make sure gitu kalau emang nantinya Angela juga bakal berkoneksi. Biddingnya lebih tepatnya. Bakal barter sama linknya Avian. Atau ya dari segi optimization memang Bibi bisa dibuild ke arah damage tapi tidak akan semassive itu ya. Kalau kita bandingkan dengan gold laner lainnya. Dan ini jadi satu jawaban terakhir dari Newport Glory. Apa nih Kadita kah? Kadita kayaknya masih kurang sih damage-nya. Mereka butuh damage pasti gitu loh untuk mengembangkan Hayosnya dulu dan juga Ruby. Yves ternyata. Dan tidak sempat kita perbincangkan karena Yves gak muncul di 3 ke atas. Tapi buat Newport Glory, dia pastikan kalau Yves-nya lebih bebas di belakang. Sehingga Cloud pun bisa bermain dengan Wishing Lantern nantinya untuk bisa memberikan pokok damage terhadap Hayos. Oke, lengkap sudah untuk seluruh hero yang akan dibawakan di game yang pertama, Liquid, yang sedikit bocekin kali ini dengan beberapa pilihan dan juga unity ke Ruby di arah gold lane, Aurora yang tetap akan limit dan ingat combo Angel Link juga dibawakan di game pertama. Akhirnya muncul kembali nih ya. Setelah itu coba lihat game potensialnya itu akan jatuh ke tangan dari tim Liquid ID. Ya, 2 kali lipat bahkan ya dibandingkan dari Newport Glory, tapi untuk damage potential masih dipegang oleh Newport Glory mengingat memang dari Liquid tadi nggak punya banyak damage terkali. Ya, balik lagi, Link akan menjadi satu-satunya resource damage dari teman-teman tim Liquid ID. Source yang begitu penting karena kalau teman duluan ini bakal menjadi kerugian. Yap. Ini dia match ketiga kita di hari ini antara Newport Glory versus tim Liquid ID. Dan sesaat lagi kita akan lihat siapa yang akan memenangkan pertempurannya jadi NBA mana suaranya. Match terakhir hari ini Newport Glory yang akan coba untuk mengembalikan lagi kemenangan mereka di Cinderella story mereka menuju ke babak playoff atau at least jangan di sini lagi sekarang walaupun sudah mulai terpressure di awal permainan kita. Ya, damage yang begitu masif sepertinya ya dari skill, targetingnya juga.
Tambah lagi ada efek heal juga dari Widih yang membuat landing dari tim Liquid ID di area mid kuat banget. Iya, ini tapi capek banget ya. Chaos Star Grace ya kena gitu loh. Dan Magic Magic Glove Glove kena kena juga. juga. DPS-nya ada, apalagi Rapture lagi kan. Untuk pemilihan emblem pertamanya dan Cyclops yang gak mau kalah dari segi adu poke damage dan juga cut weight-nya karena Hylos di sini mampu banget untuk bisa melakukan clearing minion lebih cepat dari dulu juga tentunya. Cukup perlu untuk bisa join karena di fight berarti dan mungkin itu bakal jadi sedikit keuntungan juga dalam pertempuran tapi ada well. Oke, Annabelle cukup berani memberikan efek kejut tadi sepertinya dari YSKL. Wah, ini pengen memaksimalkan power dari Nolan juga ya. Sebenarnya operation lagi kebalikin. Masih dari hasil di area main tapi ada Alan. Dan Aran sudah muncul di area atas pula. Di dalam rebutan ini, Lone Order udah keluar tapi untungnya masih bisa kabur. Dan Fabian yang mendapatkan lasit dan Scavenger Rapture tadi. Next orang tentunya yang bisa memberikan law and order untuk sebagai sinyal ya. Mengusir Annabelle sebenarnya tadi itu. Saya kan udah ngajak meta hai gitu. Siapa yang akan coba untuk di-elem nanti dengan grab-grabnya yang Michael sekarang kita akan segera masuk ke area terlalu main dari Postori sudah mulai beberapa penjagaan. Oke, Saikon yang sudah dapat badan totalnya berhasil diamankan oleh Annabelle dengan satu real manipulation yang sudah dikeluarkan. Dan itu dong, itu saja yang ingin mereka cari. Setelah itu mereka mudah ini sama awal yang bagus. Untuk yang buat Glory gak mau terburu-buru dan sangat berpoin. Ya kalau kita ngomongin soal Link versus Nolan nih, udah pasti Nolan bakal lebih sedikit diuntungkan ya untuk terus yang pertama. Nah, Link bukan tipikal hero yang cocok banget untuk tim fighter Link ya. Dia lebih cocok untuk take over, kayak misalkan nanti ada Lord, dia datang baru dengan Tempest of Blade, sehingga damage-nya pun cukup, dan nanti dia mungkin akan membuka window baru untuk kita. Wah, Papulung. Diri lagi, hari-hari. Hari-hari sendiri terus ya. Ini bilang, kalau misalkan tim kamu di vote sama 50, berarti tim kamu Sedang tidak baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke, tapi bisa saja kita terpapar lagi seperti biasanya ya. Luar biasa. Semua tim sekarang udah mulai memberikan kejutan untuk kita semua. Ya, sepertinya Mas Glory karena sejauh ini mereka juga dalam posisi yang sangat aman benar-benar dari kanan kirinya saja sih. Dan memang kalau main kanan main dengan bantuan ini akan mengganggu buat kita. Masalah utamanya juga kalau kita ngomongin dari setup ya, sebenarnya Infus juga belum ada setup yang begitu menjanjikan. Kalau lagi-lagi di sini mereka bawa Matilda, jadi mungkin mereka cuma ingin menguasai area river biar gak ada yang juga ke arah Nato. Karena Nato mungkin diekspektasikan akan memberikan damage tinggi. Terjadi sebuah pertempuran sepertinya di area di mana Siren Legalnya dikeluarkan tapi ternyata Fabian masih jadi coba lagi di balik berjalan bersama dengan Angela dia mendapatkan satu poin kill Grimms. Wow. Dan cuma bisa wow aja sih karena pedangnya tadi duanya nempel di tembok, tapi Fabian masih bisa ambil pedang di tembok tersebut. Betul, dan kita kalkulasinya luar biasa banget ya. Kayak di win offensive sebenarnya coba untuk dibawa sama Ibu Glory tapi pasif. Dari Aurora itu jadi salah satu alasan juga mereka gagal dapat poin eliminasi dan cuma sedikit. Dengan sangat singkat decision dari tim Liquid ID yang begitu cepat. Ini membuat mereka spesial. Kalau poin eliminasi dan mereka akan menjadi terbaik. Ya, dan ini dia tentunya berhasil diambil pula. Kembali mendapatkan keuntungan. Fabian terlalu ganas. Satu poin eliminasi, satu terlalu berhasil disegel dan ini bakal jadi lampu merah untuk Ibu Glory. Mereka harus cari cara supaya Fabian tidak dapat makanan lagi. Dapat first blood, dapat circle hanya dengan modal Finch Voice. Tanpa Tempest of Blade. Dan Berserker Fury di menit yang keempat ini menandakan bahwa EVOS Glory harus berhati-hati karena Linknya sudah mendapatkan snowballing awal game yaitu Roller Turtle. Tidak ada siapa-siapa di dalam rebutan tersebut. Ada aksi percobaan yang dilakukan oleh Orange. Hanya untuk menjaga dan Gadi Win bentar lagi dimakan. Oke, di tempat yang berbeda di panggilan ini satu single ini dan juga Gadi Win. Coba lihat ada MCQ-nya. Menjadi korban untuk kali ini ada percobaan menyerang Rafael yang berhasil mengambil pada berbeda arah. Mencoba mengejar ke arah dari Saikon diajak jalan-jalan keliling rumputan. Dipaksa untuk menjauh dari area atas karena ada autoturret yang bakal diamankan sama seperti Ibu Glory yang langsung mengamankan di bagian bottom lane cukup bisa.
secara turut dan Stormio Side sudah ada di tangan di serangan. Ya, tapi Anavel juga mendapatkan EXP yang sepadan ya untuk trade-nya. Hanya saja mungkin untuk sekarang Fabian akan lebih rajin untuk berada di lane jauh di bagian top lane. Semenjak Turtle ada di bagian bottom lane, otomatis ini akan membuat tim Liquid ID bermain dengan metode 4-1 karena Hylos Ruby-nya akan di lini depannya dan setelah itu tinggal di Aurora sama Angel-nya Willy yang bakal jadi supporting damage di belakang. Iya, dan memang secara role line-up kuat banget sih buat tim Liquid ID. Cuma mereka tetap harus aware dengan yang flanking power yang dimiliki oleh Hero juga. Karena kita tahu tadi Guiding Way berkali-kali ngebantu Anavel justru untuk memberikan gerakan offense bukan defense. Waduh, ketahuan pada Rafael. Di dalam hal tersebut akankah dipanggil oleh Linda? Benar saja dengan saat yang minta dipanggil untuk bisa pulang. Di tempatnya main Psycho terlalu tebal bukan menjadi pilihan. Mau trigger lane acquisition aja sih tadi. Makanya tiba-tiba ada Willy kan dengan adanya harga, tapi potongan dari lane jauh udah pasti akan dijalankan agar Fabian bisa tetap jalani lane atas. Yap, ini dia Evo sekarang yang harus siap-siap diambil Turtle-nya. Oke, ada lagi satu gol cepat melalui dua langkah sekarang. Turtle-nya kembali berada di aman dengan tim Liquid ID dan ada salah satu pelakunya. Coba lihat, ada satu pergerakan yang telah dilakukan pula oleh Psycho di mana dia menaiki ke arah satu player tapi arah terlalu tebal pula di depan berbeda Fabian sedikit lagi tersisa dan Fabian masih berhasil kabur. Dan satu hit dari Aran langsung memberikan penjelekan ke arah objektif tapi memang ketika Anavel coba untuk diganti di area lain juga berarti di sini adalah trigger tapi ketika ada di atas tuh ini beda lagi ceritanya. Waduh. Ada situasi. Ada biasa begitu. Tapi itu dia sendiri ya. Roar. Itu si Roar. Mirror ya. Kunjungi juga dengan teman yang official semua FPI. Iya. Sadar gitu. Kenapa lagi kan ya? Saya melihat sekali permainan dari dua belas ini. Emang pingin semua itu ya. Semangat ya, Himos karena memang udah ada dukungan langsung dari Molly. Dari Himos Dulari, tapi semuanya akan ada dari para player sebenarnya yang sekarang aku juga udah punya power damage sih. Dia udah punya dan juga live karena membuat kita live cepat sana. Tapi kalau ngomong soal di fight nantinya, kita tinggal menunggu gimana caranya Evo bakal melawan sepak bola. Karena kalau ngomongin utility Evo lebih ready sih untuk fight dadakan gitu loh. Ada dari Roman Equation, ada split juga. Sementara kalau kita ngomongin tim Liquid ID, mereka bakal react. Harus juga dengan adanya pemain dan juga Way. Iya, karena memang kalau misalnya kayak tadi ini bakal untuk buka duluan itu malah bakal jadi resiko ke depannya atau arah kita yang mencoba untuk menginisiasi semua itu bakal dibuktikan ketika Lordnya ada kemudian zone out itu udah melakukan. Yap, pada berbeda. Hey, ada pergerakan dari Psycho tapi sedikit lagi coba dari Shiki. Dalam keadaan tidak baik. Namun Rafael yang menangkap sedikit lagi SP di dalam tubuhnya sama pun dikeluarkan dan sekarang Aran satu terakhir jalan. Bisa jadi berdatangan dan jasa Aran pun masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Bagus sekarang Nako dan juga Dream harus merasakan akibat dan bagus sekarang Psycho harus pergi lagi ke tempat yang berbeda. Wow, counter serangan dari Liquid ID yang begitu baik kalau lebih tepatnya counter damage dari seorang Fabian langsung mengusir Anavel ke bagian belakang dua pemain hilang aku. Jadi salah satunya sama-sama kehilangan Glider. Thanks to Last of the Oasis dari Widi tadi ya, yang menyelamatkan satu siraman heal up yang lebih cepat dan lebih instan. Tapi sekarang Lordnya mau coba untuk mendapatkan tampaknya kontes sama sekali. Yap, tapi Rafael mencoba bisa mendekat, tapi masih terhalang dan Lordnya berhasil diamankan oleh Fabian. Karena dari divisi dari Anavel belum siap untuk diadu dengan Fabian yang datang tiba-tiba level 14 pula. Ini bakal membuat tim Liquid ID memiliki react counter setup yang perfect banget gara-gara tadi heal up dari Widi ke Aran. Wah, ternyata masalahnya memang ada di rover support bagi kedua belah tim ini. Winnie yang powerful banget ketika bergabung dengan Fabian secara langsung dan secara item potential pun ini Fabian udah sampai karena ada battle. Oke. Software terpaksa dikeluarkan dan sekarang coba masih pede ternyata. Fabian, kagak ada gentar-gentarnya bocah ya. Tidak benar-benar takutnya dengan Fabian sendiri 3 poin eliminasi, 100% kill. Ada di dalam sana Fabian, jadi dia heran.
secara damage dia memang akan jauh lebih unggul. Udah pasti sih, bagaimanapun Fabian di sini adalah satu-satunya sumber damage dari tim Liquid ID. Malahan kalau nggak ada dia, tim Liquid ID pasti bakal bingung untuk tim fight-nya karena ada Shiki di depan. Ini udah kesusahan gara-gara ada glue dari Psychos. Ya, tapi dengan Lord yang masuk sepertinya masih agak sulit ya buat menembus mid lane outer berat mereka. Minion yang langsung dibunuh cepat dan begitu pula untuk Lord yang bisa langsung knockdown. Lagi-lagi untuk urusan cut win. Fabian selalu lebih unggul dibandingkan dengan player dan EVOS. Ya, pasti. Berbeda 1.500 gold dengan ada Vinpost juga. Ya menunggu nih, apa rate-nya dari EVOS Glory? Top lane kah? Mid lane kah? Top lane kayaknya. Itu kalau bekerja langsung ya, alternatifnya di 12 sih, tapi biasanya ini yang masih sangat sulit ya. Karena sebenarnya dari sendiri juga nggak akan jauh itu, dan Fabian sampai ini ternyata. Bahkan nih membuka fleeting time ya untuk Widdy. Gara-gara dapetin Sharing Gold dari Red. Dua bahkan langsung sama innernya. Sehingga membuka potensi untuk lock split push di bagian top lane juga karena Sting tahu ini selalu bisa melakukan clear di area lane jauh. Jadi ada dua nih opsi nih dari Liquid ID. Kalau mereka mau team fight duluan, ya udah pasti Liquidnya gak perlu hadir di bagian top lane. Tapi kalau misalkan mau react aja kayak tadi menjadi eksekutor, ya udah linknya yang bakal show di bagian top lane. Jadi kita lihat memang Anabella yang bersama ini pastinya dan Matilda yang akan membuka terlebih dahulu. Dan kita tahu juga bagaimana power dari game ini tidak cuma offensive tapi juga defensive juga. Maksudnya dari luar play dari lawan akan jauh lebih aman dan sejauh ini damage nil. Memang diberikan oleh lawan untuk damage tertinggi. Iya, ini permainan yang sangat-sangat lambat sekali tempo. Coba lihat dari point kill-nya 3, 2 sampai dengan 12. Nah, tapi semakin lambat, semakin mengerikan juga buat gamenya, semakin lengket pula menuju ke item-item yang lebih menyakitkan karena sekarang udah ada endless battle. Jadi tinggal ditutup dengan Death of Despair atau mungkin nanti item terakhirnya bisa menuju ke item-item selanjutnya seperti Crit Dragon Fear atau Death of Despair. Sudah dimiliki oleh Fabian. Ya, para pemain dari luar sepertinya sudah mulai bergerak juga menyiapkan lagi tim fight mereka supaya lebih powerful. Karena sekarang waktunya kita masuk ke arah Lord. Selanjutnya, Lord yang mungkin bisa didapatkan oleh dua belah tim. Kita tahu chance-nya masih sangat besar juga untuk Lord di melakukan kontes. Ini lagi-lagi ya, setup dan react seperti apa yang ada diberikan sama Liquid ID. Reaction yang cepat atau jangan-jangan malah EVOS Glory yang akan merespon dengan melakukan sebuah pick off karena Aran dari tadi udah terlihat sama Psychos nih, sama-sama membuka vision di bagian lore-nya. Ya, bebas banget untuk kedua belah sisi XP laner. Tapi aku masih menantikan yang Shiki sih. Apakah dia akan coba untuk membuka tim fight juga dengan apa yang dia miliki? Atau sesuainya sih hanya waktu saja ada seluruh Dan ini dia pertempuran terjadi tapi Cloudgood tertinggal sendirian di bagian belakang untuk sekarang Psychos yang langsung di-grab bisa mereka seperti yang kehilangan dua player secara cepat. Terpisah cukup jauh. Oke, posisinya tidak menguntungkan bagi EVOS Glory ketika mereka dapat melakukan tim di area bot lane. Dan tadi Nako membuka juga zaman force-nya. Cloudgood-nya yang tertinggal di belakang tanpa cover sama sekali. gak ada ya jadi sama sekali di bagian depan dan Cloudgood dia punya banyak escape. Dia harus jadi calling link dan dia gak kepentingan juga Fabian. Jadi waktu sekarang lo udah lumayan. Oke, masih bertahan seperti yang kali di Fabian. Tidak ada saat di serangan yang balas kedua kena badan saja. Coba lihat arah di bawah di bagian belakang dengan yang Theo yang menjadi korban dan sekarang ada Theo membagikan pada satu persatu. EVOS Glory mereka bilang Ya indah banget. Dia cuma cari di mana Matildanya. Iya. Lalu Fabian itu crossing, dia tidak mencari untuk Matilda karena misalkan Matilda di bawah, dia bakal start dari replay. Contohnya kayak tadi, pas Matilda udah ketahuan, Nako bisa sendirian, Nakonya yang dimakan. Sama persis kayak apa yang terjadi ketika tadi Cloudgood di pick off. Dan ini dari arah yang responsif banget sih untuk setiap tim fight yang coba untuk dibuka dan Liquid ID sekarang lawannya antara Mandara dan Top-lane sepertinya untuk kali ini tidak mungkin disia-siakan oleh tim Liquid ID. Yap, di bagian bawah web ini masih satu bersama dan juga menabrak sementara Fabian. Hadir tadi Vinpoint di Python semuanya dikeluarkan namun untuk sekarang satu best mana di area bottomnya sudah berjalan Lord di atas sudah berjemput bertamu bola untuk bisa menghancurkan karena defensif yang dimiliki oleh EVOS Glory. Ya, mereka masih bisa menunggu lebih lama lagi ya. Oke, ada pergerakan seperti desa sekarang. Udah ada reward menerima jalan tujuh dua pada arah tercepat sendiri tapi Psychos tidak ada waktu yang berhasil dihasilkan di mana arah sekarang masih berhasil selamat lagi. Zaman bola dikeluarkan tapi mereka masih dalam mode defensifnya again and again and again. Aran tidak tumbang. Masih tidak tumbang langsung. Posisi di depan Alan sekarang ada Domian yang begitu gerak di area Roy sebagai damage dealer. Ini
maupun para pemain dari Mosul, Izzy memang istirahat di area mid lane masih cukup menguatkan hati. Di objektif selanjutnya ada lane jauh yang harus diurus oleh Mosul. Ini matanya Widi sih nggak lepas cuma dari 2 pemain aja loh. 4 pemain bener-bener dia perhatikan. Even Aran 2 kali dia nggak tumbang. Vengeance yang menyelamatkan diri dan bahkan tadi sempat ada heal up juga yang sempat diberikan oleh Widi. Nah, tuh kayak gini nih. PH. Ini dia. Recall baru. Kalian Langsung langsung bisa cek di game kalian di shop sekarang juga. Oke. Teman-teman ya, satu kali tadi kita sebentar lagi mereka juga harus mulai melakukan setup ke arah objek healer-nya. Kalau misalnya yang posisi seperti ini, bro. Apakah Evo Glory masih bisa melakukan progres? Selama Cloudcon masih aman di belakang, harusnya masih fine-fine aja. Tapi ya lagi-lagi menunggu Favian untuk melakukan sebuah move. Ini juga berbahaya banget karena dia tidak terdeteksi Navy dari tadi. Kita udah kelihatan dia. Ya, dan walaupun gak mulai sama sekali dari Berlin, base yang mereka miliki berdua, mungkin hanya dapat dijelaskan saja. Oh, Woi, masih dapat. Tapi ini retribution dari Anawel. Ini bakal mencukupi reward untuk tim Liquid ID. Sehingga ini bakal membuat tim Fox Glory harusnya loh ya. Ini bergerak ke arah lordnya. Iya. Setidaknya mereka memberikan perlawanan ya untuk bisa mungkin nge-delay lagi agar tepat waktunya. Dengan 1 cooldown dari Retribution Anawel. mencari poin eliminasi mungkin bisa saja terjadi dari Evo Glory. Lalu sekarang masuk. Langsung dinaikin begitu saja. Coba lihat ada pergerakan yang sudah dilakukan di mana sekarang udah berhasil diamankan oleh tim Liquid ID, tapi Cloudcon kembali tidak bisa. Bahkan untuk sekarang mereka satu persatu berhasil diamankan di mana sekarang pergerakan dari Favian begitu menggila. Namun dengan adanya pergerakan Saikona dengan satu orang tadi udah langsung dinaikin begitu saja. Hilang kali ini untuk Saikon again and again menyisakan 2 player saja dengan satu Evidia yang hadir pula, tapi Evo Vengeance dikeluarkan